akibat dari pengkurasiannya gitu. Program ini digagas sebenarnya pada saat itu pada saat pandemi gitu ya. Justru di saat apa ya? Sebenarnya saya selalu suka gitu dengan energi yang muncul di saat kita memang di masa-masa yang kita bisa bilang krisis gitu ya, karena kita justru ada kreativitas yang oke, kita ngapain nih di tengah situasi seperti ini, kita harus bagaimana gitu. Dan ini program ini salah satunya yang waktu itu digagas dengan teman-teman di Kemendikbud gitu, bahwa kita sepertinya harus punya sebuah program fasilitasi yang tetap membangkitkan semangat gitu. Jadi pada saat nanti ini yang kita yakini sekali gitu, pandemi ini usai, terus kemudian ini tetap akan terus bergulir dan tumbuh gitu. Dan sejak saat itu terus kemudian kita dengan teman-teman termasuk Mbak Rina membuat seperti apa ya gitu programnya, dan muncullah itu program kompetisi produksi ini gitu. Yang dikompetisikan bukan kemudian film mereka mengirimkan gitu, tapi bagaimana waktu itu di tengah situasi seperti itu ada stimulus, ada dukungan untuk tetap memproduksi, bagaimana caranya di teman-teman di berbagai macam daerah di Indonesia gitu. Nah, dari situ kemudian memang dari tahun ke tahun komitmen kita sebenarnya waktu itu satu gitu, bahwa ini kalau bicara tentang bakat baru, ini kita nggak boleh cuman sebuah event yang oke sekali selesai gitu. Yang namanya bakat itu, yang dari pengalaman saya itu harus konsisten gitu, terus menerus gitu, bahkan minimal mungkin 5 tahun tuh baru akan terasa bahwa program ini sebenarnya kekuatannya di mana ya, karakternya seperti apa ya. Dan itu yang di tahun ketiga ini kita udah sedikit demi sedikit merasakan gitu, bahwa karakternya itu semakin terbentuk, film-filmnya semakin kuat gitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa terus konsisten. 7 ya, 700 proposal 774 proposal yang diterima oleh teman-teman dari pengkurasi penyeleksi. Ini bukan main, artinya bahwa kompetisi produksi film pendek ini ya mendapat sambutan juga dari para sinias muda. Kita kan menyasar dari sinias muda yang tentunya tersebar dari seluruh Indonesia. Dan harapan kita tentunya ini juga akan persebarannya juga akan sampai terus dari ujung, mestinya dari barat sampai timur. Nah, ya kenyataannya memang ya di Jawa-Jawa juga gitu numpuknya gitu. Mudah-mudahan oleh karena itu dengan adanya kick off ya, ditandai dengan gede-gede ini ya dari produksi 2023 ini, kita akan coba juga dengan tahapan-tahapan melalui roadshow-nya nanti. Ada 3 lokasi yang rencananya kita akan laksanakan. Yang tentunya yang pertama ada di Jambi, kemudian berikutnya ke Palu, di Samarinda dulu ya, Palu ya, Palu kemudian di Samarinda. Nah ini tentunya kita lebih menyasar bagaimana sebaran untuk peserta kompro. Sekarang kompronya ada penambahan nama ya, supaya benar-benar ini juga lebih on tag dengan Indonesia filmnya, dengan Indonesia TV-nya. Ada penambahan nama, namanya Layar Indonesia. Nah tentunya ini penambahan ini ya mudah-mudahan juga arah ke keinginan kita bersama, karena memang di dalam pelaksanaan kontrol layar Indonesia tahun ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, karena ada tahapan-tahapan yang tentunya akan memberi ya pembekalan semacam itulah yang akan dilaksanakan di dalam kegiatan Gomro ini, sehingga bahwa untuk memajukan kebudayaan melalui perfilman ini mudah-mudahan kita akan capai bersama, sehingga kita merasakan bahwa film Indonesia ini adalah film yang nantinya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekalian teman-teman ya di dalam kick off untuk Layar Indonesia kompetisi produksi film pendek tahun 2023. Demikian, wassalamualaikum. Itu dari kegelisahan personal sih. Jadi kayak mempertanyakan, pada saat itu lagi pandemi kan, terus lagi ngelamun, terus aku mempertanyakan
gimana ya kalau misal bapakku sekarang masih hidup gitu. Nah kebetulan ini agak curhat dikit nggak apa ya. Hubunganku sama bapak itu agak nggak harmonis gitu. Terus aku mempertanyakan kenapa ya kira-kira bapak ketika sebelum beliau meninggal dunia itu kenapa suka marah-marah sama aku kayak gitu. Terus dari situ aku coba untuk riset sih, gitu. Riset ke teman-teman, habis itu riset ke ibuku juga. Gitu. Kira-kira bapak ini kenapa ya kok dulu sebenci itu sama aku, gambar aku itu benci. Nah itu akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mungkin beliau merasa tidak berfungsi lagi di keluarga dan akhirnya melampiaskan semuanya itu ke aku gitu, sosok anak pertamanya gitu. Nah dan itu aku coba tanya-tanya juga ke teman-temanku yang kebetulan juga punya bapak yang sakit juga. Bapakku bukan stroke, kebetulan dia gagal ginjal. Tapi yang lain itu yang stroke-nya aku tanyain dan ternyata sama gitu, gejalanya sama banget. Ketika beliau tidak bisa ngapa-ngapain di rumah, akhirnya beliau tuh masih pengen mencoba untuk ini loh, aku tuh masih jadi kepala keluarga gitu. Aku masih punya kuasa di sini. Aku masih bisa ngatur kalian semua gitu. Jadi apapun yang terjadi di keluarga ini tuh tanggung jawabku gitu. Kayak gitu. Nah, padahal secara fisik, secara psikologis, secara emosi udah nggak bisa lagi gitu loh. Nah, dari situ sih akhirnya aku mencoba untuk nulis dan meraba-raba sih akhirnya bapakku kenapa ya pada saat itu. Nah ini yang akhirnya aku tulis seperti ini gitu. Sama produser saya sih, salah satunya si Andre itu emang suka nyetok cerita kan, dan cerita kita tuh kita bikin dari apa yang ada di sekitar kita lah. Jadi dulu waktu kita masih tahun-tahun 2006 2000 berapa, kita masih anak warnet, masih Andre dulu kan, itu sering lihat orang-orang kampanye gitu loh, namanya orang yang suka masang-masangin bambu banner, dan fenomena-fenomena gitu saya sama Andre itu sering lihat dulu. Jadi dari situlah banyak kelucuan-kelucuan dalam proses kampanye orang ke kampung-kampung gitu loh, yang kita pengen pengen jadiin film. Nah ketika mau bikin video ngirim ke sini, saya kontak si Andre kan, Yas, saya panggil Andreas kan, ini ada pitching nih, lo mau nggak cerita yang mana, itu aja itu yang salah. Oh ya udah boleh bikin proposal ya bikin. Ini pitchingnya kemana? Ke Dikbud. Lo gila ya? Dikbud tuh. Iya. Oh ya udah, lu yakin masuk, ya udah pas masuk, pas kirim aja, udah gak mikir. Tau kok 100 besar, kok 50 besar, kok 25 diundang pitching nih, waduh lu gila ya. Masuk 10 besar tuh aja. Ya udahlah, alhamdulillah. Bisa aja. Itu kayak aneh, lumayan kaget tuh kalau apa ya, itu kan ya dari politiknya. Yes. Terus program kementerian soalnya nggak masalah, itu juga agak shock sih, dan sangat inklusif lah dari segi kurasi, dari segi fasilitas juga sangat inklusif. Semuanya sama gitu, tapi mendaftarkan ketika ada pengumuman bahwa satu festival akan membuka submission, itu pasti kita kan cari apa kriterianya cocok apa enggak ke sana, terus melakukan studi seperti biasa gitu. Kalau untuk festival seperti itu, untuk Diana sebenarnya masih berjalan. Selain kemarin diputar di Jogja Netpack juga di tahun 2021 itu, alhamdulillah sih untuk nasionalnya mendapatkan banyak apresiasi. Salah satunya mendapat film pendek terbaik untuk Piala Maya ya, tahun 2022. Wow. Juga dapat penghargaan Dewan Juri Akhir untuk Festival Film Indonesia kemarin. Gitu. Jadi kayak kami ada produser saya di sini, Mbak Ririn. Ya, kami berdua di sini melihat bahwa filmnya sendiri sebenarnya punya penontonnya sebenarnya di Indonesia sendiri, gitu loh. Makanya dalam sepanjang tahun semenjak Diana selesai dibuat, gitu, kita tuh rutin mengadakan pemutaran gitu, di berbagai ruang pemutaran alternatif. Dan sampai ke Tulungagung malahan waktu itu sempat, dan antusiasmenya luar biasa ternyata, karena pengalamannya adalah setiap nonton Diana selalu ada sesi sharing curhat dari para penontonnya gitu loh. Dan lucunya kami mengundang dari
berbagai lapisan penonton gitu kan, nggak hanya mungkin filmmaker juga gitu, tapi juga ada perwakilan dari orang tua, ada perwakilan dari anak-anak SMA, dari anak-anak mahasiswa dan seperti itu. Juga ada LSM waktu itu sempat hadir juga. Jadi itu ketika selesai film, pembahasan tuh jadi lebih panjang dari filmnya, udah panjang sendiri juga gitu kan. Pakai curhat soalnya ya? Iya, banyak sekali kayak aku tuh curhat gitu, pernah menjadi Diana atau pernah dalam posisi ibunya sendiri gitu, atau malah takut menjadi ibunya nanti ketika udah punya anak gitu.